Bismillah. Jadi di sini aku mau ngedemoin project project kecil aku. Jadi di sini yang bakal kita bikin itu ini ya guys. Jadi kayak keterangan mahasiswa yang lulus. Nah, jadi di sini yang kita pakai itu kita ada pakai inheritance, ada pakai construct, ada pakai if else, terus apa lagi namanya, kita pakai class, method, object, dan itu semuanya. Nah, di sini di kelas pertama kita bikin kelas mahasiswa yang isi propertinya itu ada nama sama nilai. Nah, ini dikonstruk. Kenapa? Biar dia nanti di konstruk itu khusus metode. Nanti jadi di metode itu dia bisa diisi, jadi keisi manual gitu loh. Nah, ini tuh keywordnya, this itu keywordnya. Jadi ini bakal selalu dipakai. Gak usah, ya pokoknya selalu pakai this. Nah, ini di metode untuk cek lulusnya. Di sini kita pakai public function. Method itu selalu public function, sedangkan property itu public. Bisa private juga, tapi di sini kita pakainya yang public. Nah, di sini tadi kan di sini ada pilihannya, status lulusnya. Ada yang lulus dan ada juga yang tidak lulus. Nah, jadi di metode ini kita bikin perbandingannya. Kenapa lulus dan kalau nggak lulus karena apa? Nah, di sini itu kalau misalkan nilainya di atas 60 berarti dia bakal lulus. Nah, kalau selain itu berarti dia nilainya volume-nya nilainya bakal nggak lulus. Ini return untuk kembali ke metodenya. Ini ada inheritance. Di sini inheritance itu pewarisan sifat dari parent ke child. Nah, jadi di sini si kelas mahasiswa berperan sebagai orang tuanya dan mahasiswa beasiswa itu berperan sebagai anak. Nah, untuk pakai inheritance kita butuh keywordnya itu extend. Jadi kalau kita pakai inheritance kelas mahasiswa beasiswa ke mahasiswa, berarti si kelas anak ini, kelas mahasiswa beasiswa ini, dia bakal mewarisi sifat dari ibunya, yaitu kelas mahasiswa. Nah, sifat ibunya itu ada dua, ada nama dan juga nilai. Jadi di sini si anak ini udah nggak perlu bikin kelas itu lagi karena dia udah mewarisi nilai itu dari ibunya. Nah, di sini kita tambah properti baru. Dari ibunya dia kan udah dapat dua properti kan, nama dan juga nilai. Nah, di sini dia bikin properti baru. Namanya punya beasiswa. Di sini kita panggil metodenya public function, kita construct nama, nilai, dan punya beasiswa. Nah, parent construct ini artinya nih sifat yang dari parent itu nama dan nilai. Sedangkan sifat yang dari anaknya sendiri itu punya beasiswa. Lanjut lagi ke metode berikutnya, yaitu metode function untuk cek status beasiswa. Nah, di sini kita pakai if else lagi nih. Karena di yang kita buat ini, dia ada 3 kategori. Yang pertama itu dia statusnya bakal berhak dapat beasiswa. Yang kedua nilainya bagus tapi dia belum daftar beasiswa. Nah, yang terakhir dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa. Nah, jadi di sini kita bikinnya 3, if, else if, dan juga else. If ini kalau misalkan nilainya di atas 89 berarti dia dapat beasiswa. Nah, di sini juga kita pakai boolean, di mana
kalau misalkan dia berhak dapat beasiswa, maka nilai yang muncul itu true. Dan kalau misalkan di else if ini, kalau nilainya lebih dari 80, nah dia status yang bakal muncul itu nilainya bagus tapi belum daftar beasiswa. Di sini kita isi false, karena boolean itu nilainya cuma true dan false. Nah, sisanya untuk else ini kita udah nggak perlu masukin kondisi, karena kita udah punya dua kondisi, di mana kalau nilainya di atas 89 berarti dia berhak dapat beasiswa, di atas 80 dia nilainya bagus tapi belum daftar beasiswa. Nah, tanpa dua kondisi di atas, dia yang status yang bakal muncul itu status beasiswanya tidak memenuhi syarat beasiswa. Nah, di sini kita bakal bikin 4 objek. Di sini kita bikin variabel mahasiswa 1, 2, 3, dan 4. Terus kita panggil untuk objek, dia punya keyword. Keywordnya itu new, terus disebutin nama kelasnya. Jadi new ini udah hak paten, udah wajib, harus banget dipanggil setiap kali kamu bikin objek. Jadi new terus nama kelasnya. Sini new mahasiswa. New mahasiswa. Ini namanya dan juga ini nilainya. Terus ini mahasiswa beasiswa. Nah, kenapa yang mahasiswa pertama dia nggak pakai mahasiswa beasiswa? Karena si mahasiswa ini seperti yang kita lihat di sini, dia cuman perlu nama dan nilainya aja. Dia nggak perlu status beasiswanya. Jadi yang dipanggil hanya kelas ibunya aja, mahasiswa yang isi propertinya cuma 2, yaitu nama dan juga nilai. Nah, untuk yang kedua sampai ketiga ini, kita pakai anaknya yang sudah mewarisi nilai ibunya. Jadi propertinya ada 3. Jadi kita masukin yang properti di yang pertama itu untuk nama, kedua itu nilai, dan di sini true false si booleannya yang kita masukin. Nah, setelah ngelakuin semuanya, baru deh kita cetak semuanya bareng-bareng. Ini outputnya. Kita panggil echo. Nah, kita panggil objeknya. Terus kita pilih terus cek lulus. Nah, yang kedua juga sama, cek lulus. Cuman bedanya yang kedua ini ada cek status beasiswa. Karena dia kan mahasiswa beasiswa. Sedangkan yang pertama dia cuman cek lulus. Kenapa cek lulus aja? Karena dia cuman mahasiswa aja. Dia yang propertinya cuma ada 2, nggak ada 3. Itu deh. Jadi terus dipanggil semuanya sampai bawah. Nah, ini BR ini buat bikin enter ya. Jadi biar ada jarak antara setiap teks. Nah, barulah hasilnya seperti ini. Hasilnya berarti si Yeonjun itu lulus karena tadi nilainya Yeonjun itu 75. Karena di sini syarat lulusnya itu nilainya harus di atas 60. Nah, dia di atas 60 kan, 75 berarti dia lulus. Nah, Subin juga dia di atas 60, berarti lulus juga. Nah, terus di sini ada kondisi yang kedua. Nilai dia 92, ada di sini kondisi ini. Kalau misalkan si nilainya di atas 89, dia berarti bakal true dan dapat status beasiswanya, berhak dapat beasiswa. Nah, si Bongju ini 85. Dia nah di sini yang nilainya di atas 80, dia booleannya false, makanya kita ketik false. Dan statusnya jadinya nilainya bagus tapi belum daftar beasiswa. Nah, Taehyun ini nilainya 55, berarti dia masuk ke keadaan terakhir yang else ini. Dan otomatis dia hasilnya juga bakal false. Nah, jadi kayak gitu guys. Akhirnya ini deh.
Oke, terima kasih.